Cerita kita dimulai saat Adelaide masih kecil dan sering pergi ke taman hiburan bersama orang tuanya. Mungkin karena terlalu asik bermain, ibunya pergi ke kamar mandi, dan Adelaide yang didorong oleh rasa ingin tahu menyelinap ke sebuah rumah boneka. Ia berjalan masuk perlahan, tetapi belum lama ia berada di dalam, listrik tiba-tiba padam. Ia ingin segera keluar, namun tanpa sengaja menabrak cermin, dan ketika mendongak, ia mendapati bahwa seluruh rumah itu penuh dengan cermin. Untuk memberanikan diri, ia bersiul. Namun setelah siulannya berhembus beberapa saat, terdengar siulan balasan yang tiba-tiba muncul. Tepat ketika Adelaide tidak tahu harus berbuat apa, ia tiba-tiba merasakan hawa dingin di punggungnya. Saat ia menoleh ke sekeliling, ia menyadari bahwa bayangannya di cermin tidak ikut berbalik bersamanya. Mata Adelaide terbelalak ketakutan, dan sejak kejadian itu, ia menjadi anak yang pendiam. Orang tuanya kemudian menyewa seorang psikolog untuk menangani hal ini, dan hasil diagnosisnya adalah gangguan trauma. Agar putri mereka cepat pulih, orang tuanya mendaftarkannya ke banyak kelas minat seperti melukis dan menari. 20 tahun berlalu seperti ini, Adelaide mendapatkan kembali kemampuan bicara serta koordinasi fisiknya, dan ia juga membangun keluarga bersama Gabe. Pasangan ini memiliki dua orang anak, yaitu putri sulung bernama Zora dan putra bungsu bernama Jason. Hari ini, mereka pergi mengunjungi taman bermain masa kecilnya lagi. Di sana masih sama, tidak ada yang berubah, termasuk rumah boneka yang pernah didatangi Adelaide yang mungkin meninggalkan bayangan psikologis baginya. Saat Adelaide sedang mengawasi anak-anak sambil berbicara dengan seorang teman, putra bungsunya, Jason, pergi ke toilet. Setelah keluar dari toilet, Jason menemukan sosok aneh berbaju merah berdiri di pintu, dengan noda darah di bagian jarinya. Segera setelah Adelaide menyadari putranya hilang, ia mati-matian mulai mencarinya karena takut putranya akan ketakutan oleh sesuatu seperti yang ia alami dulu. Setelah beberapa saat, putra bungsunya datang, membuat Adelaide merasa senang sekaligus marah melihatnya. Ia senang karena putranya berhasil ditemukan, tetapi marah karena putranya pergi ke toilet tanpa memberitahunya. Pada malam harinya, Adelaide menemukan sebuah lukisan di kamar putra bungsunya dan gambar di atasnya adalah sosok aneh yang dilihat pada siang hari. Setelah melihat pemandangan ini, Adelaide teringat kembali pada masa kecilnya dan berpikir bahwa gadis di dalam cermin telah datang kembali. Saat mereka sedang berbicara, listrik di rumah tiba-tiba padam dan keduanya ingin melihat apa yang sedang terjadi. Pada saat ini, putra bungsunya tiba-tiba datang dan mengatakan ada 4 orang berdiri di depan rumah mereka. Mereka melihat keluar dan memang ada 4 orang yang berdiri dengan pose aneh di depan pintu. Adelaide sangat ketakutan saat melihatnya. Ia lalu meraih ponselnya dan menelpon polisi, tetapi operator mengatakan butuh 15 menit untuk tiba. Melihat Adelaide panik, Gabe berpikir istrinya terlalu berlebihan dan menganggap orang di luar mungkin sengaja mencoba menakut-nakuti mereka. Untuk membuktikan ucapannya, Gabe membuka pintu dan melangkah keluar. Ia awalnya menyapa keempat orang itu tetapi tidak ada respons. Gabe berpikir mereka tidak mendengarnya sehingga ia mengulanginya lagi, namun kali ini pun tetap tidak ada respons.